Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya psikologi positif. Mungkin teman-teman masih kurang familiar nih apa itu psikologi positif. Karena biasanya di ilmu psikologi biasa kita bahas yang namanya penyakit dulu nih. Kita bahas yang namanya penyakit dulu nih. Nah, di psikologi positif ini kita bisa bilang kalau misalnya kita tuh lebih fokus ke bagian terang-terang manusia aja nih. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar psikologi positif, hidup teman-teman pasti akan lebih bahagia. Teman-teman, di psikologi positif itu ada yang namanya positive relationship behavior. Nah, jadi teman-teman, di dalam psikologi positif, hubungan yang sehat, bermakna, itu tuh kayak hubungan dengan keluarga, teman, dan mungkin pasangan, bisa membuat kita bahagia dan sejahtera. Cindy Lopez itu pernah bilang, cinta dan keterikatan itu cuma awalnya doang. Supaya hubungan makin sehat, perlu namanya habits yang positif. Tapi ini harus dibersamai dengan kesadaran diri dan ikhlas lahir batin. Kalau kita ikhlas, lama-lama bisa menciptakan kebiasaan dan kepercayaan. Ujung-ujungnya apa? Yaps, legowo. Oh iya, makasih. Gitu guys. Salah satu cara untuk menjaga relationship ini adalah konsep minding dari Harvey. Mudahnya begini, misalnya kita saling memahami dan mengenal satu sama lain. Mulai dari sifat terbuka aja, contohnya menghargai dan menjaga antara terima dan kasih. Bisa menjaga hubungan kita dengan orang lain ya teman-teman. Jadi John Gottman pernah bilang, salah satu budaya yang paling penting itu saling menghargai. Atau anak-anak zaman sekarang bilang kalau itu effort dan feedback yang sama. Jadi effort dan feedback yang seimbang adalah salah satu kunci loh teman-teman. Jadi nggak ada yang estetis sendiri. Nah, respon yang baik terhadap teman kita itu adalah salah satu kuncinya juga teman-teman. Itu kita menghindari konflik. Jadi hubungan yang sehat itu bukan berarti nggak ada masalah teman-teman, melainkan bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan itu dengan cara positif. Karena apa yang kamu tanam, yang kamu tuai. Aku keterima beasiswa ikut. Sumpah. Kok bisa tiba-tiba? Omo cinta. Kaget banget. Kok bisa? Aku pada nungguin jauhan lama, belum susah. Ih, kamu kemarin perasaan nyerocos siapin doang deh. Kok tiba-tiba? Cinta. Omo, I'm so proud of you, carinya. Cinta. Cinta beda. Nenek. Aku mau kemana? Nanti kapan kamu ikut ya? Hah? Aku ikut. Teman-teman, positive relationship itu sebenarnya kunci buat bikin kita ngerasa bahagia dan kuat secara batin loh. Dalam model PERMA yang dikembangin sama Seligman, punya hubungan yang penuh kasih, saling support, itu tuh jadi fondasi utama biar bikin hidup kita lebih bermakna, guys. Nah, kalau di Indonesia, nilai dari positive relationship itu kerasa banget loh guys. Apalagi negara kita yang rame dan komunal banget. Contohnya kayak gotong royong, terus paguyuban, banyak lagi deh. Ya dong, ini tuh bukan bagi-bagi biasa. Ini tuh kayak gambaran nyata dari rasa solidaritas dan kepercayaan yang ikat suatu masyarakat dengan rukun. Nah, ini tuh termasuk positive relationship buat teman-teman. Selain budaya, positive relationship itu juga bergantung sama cara kita ngobrol dan komunikasi sama orang lain. Peneliti pernah bilang, hubungan yang baik itu lahir dari komunikasi yang baik juga. Makanya nggak jarang kalau orang putus kalau komunikasi jelek. Kamu nonton Dracin lagi? Hah? Iya, Uma. Apa ini? Emang kenapa sama Dracin? Aku nggak bisa, kamu nonton Dracin mulu. Aku tuh sukanya drakor. Yaudah, kita putus. Kamu nonton Dracin mulu. Jadi hubungan positif di masyarakat ini kayak jembatan yang ngubungin antara potensi diri sama kekuatan bersama. Dalam relationship ini kita nggak cuma punya lingkungan yang hangat dan aman, tapi juga kebahagiaan dan manfaat.
Teman-teman, teori dukungan sosial mengatakan bahwa hubungan emosional mempunyai peran yang sangat penting sebagai pelindung atau buffer. Pelindung yang seperti apa sih? Pelindung yang menjaga kita ketika kita menghadapi stres dan masalah hidup. Jadi, ketika seseorang mendapatkan dukungan emosional, ia akan merasa benar-benar dimengerti dan dirinya dihargai. Guys, otomatis bikin stres jadi lebih ringan dan kesehatan mental terjaga. Dukungan emosional itu datangnya tidak hanya dari satu arah, melainkan dari segala arah, baik itu pertemanan, keluarga, dan masyarakat. Jadi, sifatnya itu bukan cuma salah satu ya, melainkan meluas. Dan sifatnya itu memberi dan menerima. Menerima apa ya? Uang. Enggak lah, memberi dan menerima dukungan emosional agar terciptanya hubungan yang positif. Jadi teman-teman, erat kaitannya antara hubungan positif dan dukungan emosional. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa keduanya memiliki relasi yang kuat satu sama lain. Dengan adanya dukungan emosional, kita merasa dihargai, diterima, dan merasa aman secara psikologis. Saat berada di situasi itulah, kita akan merasa sejahtera secara subjektif, yang endingnya bikin kita bahagia. Jadi, makin banyak dukungan emosional, makin erat pula hubungan positif antar individu. Bukan cuma buat kesehatan mental doang guys, tapi juga buat hubungan yang positif, alias positive relationship. Jadi, ibaratnya dukungan emosional ini seperti bahan bakar, oli, kampas rem, belting, ban, gardan, dan semacamnya yang bikin kendaraan kalian berjalan lebih lancar. Jadi ibaratnya 1 kali dayung 2 pulau terlewati, beli 1 gratis 1. Ya kan, Le? Oh, Iya kan? Ya makanya. Nah, kembali lagi. Sekarang kita bakal bahas yang namanya teori attachment atau biasanya kita sebut dengan teori keterikatan nih. Sebenarnya di sini kita bakal bahas tentang bagaimana cara kita membangun hubungan emosional dengan orang terdekat kita. Nah, di sini juga membahas tentang 3 tipe keterikatan utama. Yang pertama, merasa nyaman dan percaya. Yang kedua, suka cemas dan merasa takut ditolak. Yang ketiga, susah percaya dan juga suka menjauh. Dalam psikologi positif itu yang paling disukai itu adalah jenis keterikatan yang aman, yaitu yang punya rasa nyaman dan juga percaya diri nih. Itulah kenapa orang yang punya keterikatan aman ini menjadi orang lebih percaya diri dan juga mudah bergaul sama orang-orang. Nah, bayangin nih ada orang yang tumbuh dari lingkungan yang juga suportif dan juga mendukung. Pasti dia akan tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, kuat, dan juga tahan banting.